Halo, selamat pagi anak-anak. Kembali kita bertemu dalam pelajaran pekerjaan dasar teknik otomotif atau disingkat PDTO untuk kelas 10 jurusan teknik sepeda motor SMK Nila Harapan Sunggal. Saya Epin Sraib atau guru mata pelajaran PDTO. Kita lanjutkan pertemuan kita pada hari ini mengenai peralatan hand tool dan power tool yang digunakan pada bengkel kerja otomotif sepeda motor. Jadi kalau minggu lewat kita sudah mengidentifikasi peralatan-peralatan antara lain kunci-kunci, ya, kunci-kunci yang digunakan atau peralatan-peralatan tangan. Kita lanjutkan karena banyak peralatan tangan yang masih belum lagi kita identifikasi atau kita kenal. Jadi kita untuk tetap fokus dan perhatikan tayangan slide berikut ini. Ya, minggu yang lewat atau minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai peralatan-peralatan ini ya, seperti kunci spinner, kunci pas, kunci ring, kunci momen, tang, jenis-jenis obeng, ya, palu. Hari ini kita lanjutkan lagi dengan peralatan-peralatan seperti perlengkapan kunci lainnya yang digunakan pada bengkel sepeda motor atau bengkel otomotif. Ya, karena kita ketahui masih banyak lagi peralatan-peralatan bengkel otomotif yang belum kita kenal. Jadi kita lanjutkan ya pelajaran ini, walaupun waktunya singkat tapi kita usahakan banyak hal yang kita ketahui atau kita kenal dalam peralatan-peralatan yang digunakan dalam bengkel otomotif. Kemarin kita sudah membahas tentang alat-alat tangan atau perkakas atau sebut hand tool. Ya, kita ketahui dalam bengkel otomotif atau bengkel kerja bangku dikenal ada dua jenis alat bantu kerja, yaitu alat tangan atau disebut hand tool dan alat bertenaga yang disebut dengan power tool. Kedua jenis alat tersebut dibedakan atas tenaga penggeraknya. Kalau alat tangan berarti alat yang dalam penggunaan hanya mengandalkan tenaga manusia, sedangkan power tools hanya menggerakkannya menggunakan tenaga bantu dari mesin. Misalnya mesin bor, ya, mesin yang dioperasikan oleh tenaga motor listrik, ya. Kemudian gerinda portable atau gerinda tangan yang menggunakan arus listrik. Baru mesin las atau penyambung, ya, itu semua disebut dengan power tool. Power tool ya, yang tenaganya berasal dari bantuan tenaga lain seperti tenaga listrik, ya. Kemudian ada dalam perkakas tangan ada istilah kunci, adalah alat ya yang fungsinya untuk membuka dan mengunci atau menguatkan dan melonggarkan, ya, mengunci baut terhadap mur atau sebaliknya mengunci mur terhadap baut, ya. Kita sudah belajar beberapa jenis kunci, baik itu mulai dari kunci pas atau spanner, kunci ring, kunci Inggris, ya, kunci L yang punya fungsi masing-masing, ya, yang punya fungsi masing-masing. Kemudian untuk memudahkan dalam mengorganisasi alat-alat diperlukan suatu penyimpanan yang bagus. Misalnya trolley system atau toolbox stand seperti slide berikut ini. Ya, ini adalah toolbox atau kotak peralatan yang dalam bentuk troli. Ya, ini sudah umum, sudah lazim kita temukan di bengkel-bengkel otomotif, khususnya bengkel-bengkel otomotif untuk merek-merek sepeda motor yang sudah cukup terkenal, ya, seperti Ahas, Honda, ya, baru di Yamaha atau Suzuki. Kalau kita perhatikan bengkel-bengkel besarnya, ya, sudah memiliki peralatan toolbox seperti ini, ya. Hal ini untuk fungsinya, ya, agar mekanik
atau pekerja bengkel tidak kesulitan dalam mencari kuncinya karena kunci-kunci sudah ditempatkan menurut posisinya dan ukurannya, ya. Kemudian aman, ya, kunci-kunci aman dari tumpahan-tumpahan oli yang dapat merusak fungsi dari kunci tersebut, ya. Sekaligus fungsi dari toolbox ini atau troli box untuk memperpanjang usia kunci. Ya. Peralatan bengkel otomotif. Di dalam sebuah bengkel otomotif terdapat peralatan untuk menangani perawatan dan perbaikan yang merupakan alat-alat umum. Bahkan ada di bengkel non otomotif, ya, seperti permesinan, ya, bengkel bubut, price dan sebagainya. Namun ada juga yang khusus hanya untuk perangkat otomotif, ya, perangkat tertentu. Peralatan tadi dapat dikategorikan, ya, seperti satu, alat tangan, hand tool, yang kedua alat bangku, yang ketiga power tools, dan keempat alat khusus atau SST. Inilah 4 jenis klasifikasi peralatan dalam bengkel otomotif, ya. Nah, ini dia gergaji dan kikir. Ini juga disebut alat pekerjaan tangan atau perkakas tangan atau hand tool, ya, karena menggunakan tangan. Walaupun ada gergaji yang berjenis power tool yang menggunakan tenaga listrik. Dalam hal ini, tayangan ini adalah gergaji tangan, ya, untuk menggergaji besi. Begitu juga kikir. Jadi gergaji besi dan kikir ini adalah peralatan yang fungsinya untuk mengurangi, ya, ukuran atau elemen atau benda kerja, ya, mengurangi dan merubah bentuk ukuran dari elemen benda kerja. Begitu juga kikir, ya. Kikir mengurangi, merapikan dan, ya, ukuran dari benda kerja dan meratakan permukaan agar menjadi rata. Dan kita lihat ini bagian-bagian kikir, ya. Ini ada ukuran panjangnya, length atau Swiss, baru length Amerika, baru ada hell, ada tank, ya. Ini bagian-bagian daripada kikir. Dan kikir juga memiliki bentuk yang berbeda-beda sesuai fungsi dan kegunaannya. Oke, di sini kita lihat macam-macam bentuk penampang daripada kikir, ya. Dari bentuk-bentuk ini berarti kikir mempunyai jenis-jenis yang berbeda berdasarkan bentuk penampangnya dan bentuk dari alurnya, ya, alur penyayat, ya, alur permukaan penyayat dari kikir, ya. Seperti ini ada penampangnya berbentuk square atau berbentuk persegi 4, ya, ada berbentuk triangle, ya, atau segitiga, round, melingkar, flat, berbentuk datar, mill, ya, khusus untuk penyayatan, dan ada half round, ya, setengah lingkaran. Dari bentuk penampang ini, ya, cara penggunaannya pun berbeda. Cara pengayunan atau memegangnya atau gerakan mekanis tangan, ya, mengayun menggerakkan kikir itu berbeda-beda berdasarkan fungsinya, ya. Ada digunakan untuk lubang atau berbentuk oval, elips, ada untuk permukaan rata, ya. Jadi kikir juga bisa dipakai untuk membentuk, ya, membentuk atau merubah bentuk dari benda kerja, ya. Misalnya permukaannya berbentuk datar bisa dirubah menjadi bulat atau beralur, ya. Berdasarkan bentuk ini,
bentuk penyayatan ini ada single cut, ya, double cut, rush cut, dan curve cut, ya. Ada yang berbentuk kurva atau oval, ya, berbentuk, ya, rapat, ya, potongan rapat. Ini untuk pengikisian yang lebih tajam, ya, lebih banyak pemakanannya, ya. Dan kalau yang kecil-kecil yang halus ini, ya, biasanya untuk proses finishing, ya, atau penyelesaian pekerjaan ke tahap akhir. Ya, selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis mata bor. Ya, di sini ada 6 jenis. Ya, berarti ada 6 jenis perbedaan dari mata bor ini, fungsi dan kegunaannya. Ya, mulai dari tie coated, black oxide, amber finished, bright finished, rainbow color, dan gray finished. Ya, ini untuk pekerjaan yang berbeda-beda, ya. Pekerjaan yang beda-beda. Biasanya gray color ini untuk pengerjaan awal, ya. Kemudian dilanjutkan dengan rainbow color yang lebih tahan panas, ya. Kemudian bright finished ini untuk yang lebih keras, ya. Jadi tingkat kekerasan, ya, tingkat kekerasan benda kerja yang akan dibor itu tergantung mata bor yang akan digunakan, ya. Semakin keras benda kerja, maka semakin tinggi tingkat kekerasan mata bor yang digunakan. Jadi bor ini untuk membuat lubang pada suatu benda kerja, ya. Ya, berikut ini peralatan bangku biasa. Ya, ada landasan, ragu bangku, dan meja perata. Ya, kita awali dari landasan. Ya, landasan ini, ya, ini sebagai besi yang sangat keras, ya, yang sangat alot. Ini sebagai landasan untuk proses kempa atau penempaan. Ya, misalnya untuk memukul atau merubah bentuk besi melalui proses pemanasan. Setelah besi dipanaskan, dipukul di sini, ya, di atas landasan ini, ya, bentuknya seperti ini. Kemudian untuk proses rolling, ya, membentuk besi lurus yang dibakar panas baru dibuat melingkar, ya, di ujung ini, ya. Itu fungsi dari landasan. Kemudian ragum bangku, ya. Ragum bangku ini diletakkan di atas meja sebagai penjepit benda kerja, ya. Benda kerja yang akan digergaji, dikikir, ya, dijepit di atas ragum ini, ya. Ragum ini terdiri dari rahang tetap dan rahang penggerak, ya. Ya, digerakkan oleh ulir. Sini ada tuas pemutar untuk memutar agar rahang bergerak ini bisa bergerak merapat ke rahang tetap untuk menjepit benda kerja. Kemudian ada meja perata atau surface plate, ya. Ini tempat untuk meratakan, menggambar benda kerja juga bisa di sini, ya. Jadi memiliki fungsinya masing-masing. Kemudian ini ada ragum pipa, ya, khusus untuk menjepit pipa. Pipa yang akan dipotong dengan gergaji atau dengan menggunakan gerinda potong. Juga untuk menjepit pipa yang akan dibuat ulirnya, ulir atau istilahnya dratnya, ya, agar pipa itu bisa memiliki drat atau ulir biar disambung dengan sok, ya. Kalau pipa besi, ya, dia penyambungannya nggak bisa pakai lem, ya, dia hanya bisa disambung dengan menggunakan ulir, ya, dengan sok, ya, sok penyambung besi pipa, atau antara pipa satu yang pipa yang lain disambung dengan sok, tapi harus memiliki ulir. Jadi untuk membuat ulir itu dijepit di sini di ragum pipa,
ya, ulirnya dibuat dengan menggunakan sene, ya. Jadi minggu depan, ya, karena kita belum bisa melakukan praktek kerja bangku, jadi mungkin akan saya buat tutorial macam mana proses kerja bangku. Ya, karena keadaan atau kondisi yang membuat kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, makanya nanti minggu depan saya buat tutorial proses kerja bangku. Nah, yang terakhir, ya, ini adalah gambar dari arbor press, ya. Ini di fungsinya, ya, digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan bantalan, ya. Mungkin pernah dengar kata bantalan, ya. Bantalan itu, ya, biasanya kalau di sepeda motor, ya, tuh bantalan itu terletak di tromol, ya, roda depan dan roda belakang kendaraan. Jadi untuk melonggarkan atau mengepresnya menggunakan arbor press, ya, ini digerakkan dengan tangan, ya, tuasnya diputar oleh tangan, ya. Kemudian bantalan yang ditekan itu masuk dengan rata, jadi tidak merusak permukaan dari lubang bantalan, tempat di mana bantalan itu bersarang. Jadi inilah alat-alat kerja bangku dasar untuk bengkel otomotif. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini, ya, bisa diterima oleh siswa-siswa SMK semua. Dan minggu depan saya akan tayangkan tutorial proses kerja bangku, ya, mulai dari mengikir, mengetap, ya, biar siswa-siswa boleh melihatnya bagaimana kerja bangku yang sebenarnya. Mungkin selama ini tidak tahu, ya, karena masih baru, ya. Jadi saya harap bersabar, nanti ada waktunya kita bertemu secara langsung, bertemu di tempat kerja, di bengkel kerja kita untuk melakukan praktek. Jadi sampai di sini dulu. Terima kasih atas segala perhatiannya, dan tetap jaga kesehatan, tetap gunakan masker, hindari keramaian. Wassalam, sampai jumpa.